Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Najwaris, bertemu kembali dengan Najwaris pada hari ini. Kembali Najwaris akan berbagi tips untuk memulai ide usaha, yaitu usaha yang telah Najwaris geluti lebih kurang 4 tahun ini. Najwaris ingin berbagi ilmu apa yang telah Najwaris jalani selama lebih kurang 4 tahun ini. Pada kesempatan kali ini, Najwaris akan berbagi ilmu atau berbagi tips cara membuat tahu isi bakso. Tahu isi bakso ini adalah makanan favorit, bisa dikatakan apabila Najwaris tidak mendapatkan tahu di pasaran, maka Najwaris tidak berjualan. Dikarenakan di antara 9 item yang ada di warung atau 9 menu yang ada di warung bakso bakar Najwaris, tahu ini menjadi menu utama. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap pelanggan yang datang, pertama yang ditanya adalah tahu. Jadi kalau tahu bakso tidak ada, Najwaris tidak berjualan. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini Najwaris ingin berbagi. Najwaris bisa menghabiskan meskipun tidak banyak seperti pedagang-pedagang besar lainnya. Najwaris hanya pedagang usaha kecil mikro yang memulai dari nol. Alhamdulillah sekarang bisa menghabiskan di antara menu-menu yang ada dengan omset 800 sampai 1 juta rupiah per harinya. Itu hari biasa. Kalau hari-hari besar, hari libur bisa lebih 20% atau 30% dari pendapatan harian. Jadi teman-teman sekalian, di masa pandemi ini kita harus memutar otak, mencari ilmu, dan mempunyai ide-ide cemerlang untuk membuat usaha sendiri. Dikarenakan dengan masa-masa sulit seperti sekarang ini, kalau kita berharap kepada perusahaan yang telah banyak merumahkan para karyawan dikarenakan keadaan corona, alangkah baiknya kita memulai usaha kecil-kecilan. Siapa tahu nanti bisa besar dan bisa menghasilkan. Baik teman-teman, yang harus disediakan ialah untuk pembuatan tahu bakso, yaitu kita menyediakan tahu goreng. Untuk lebih praktisnya, tahu goreng ini dapat kita beli di pasar tradisional, tahu yang sudah digoreng. Jadi kita tidak perlu lagi menggoreng tahu ini, dikarenakan bisa memakan waktu juga biaya. Memang tahu goreng ini lebih mahal daripada tahu mentah yang ada di pasaran. Najwaris mendapatkan satu buah tahu ini dengan harga Rp600 per tahu. Sedangkan tahu mentah bisa kita dapatkan Rp450 sampai Rp500 per buahnya. Jadi setiap hari Najwaris menghabiskan 100 buah tahu. Satu tahu ini sebesar ini, Najwaris bisa mendapatkan 4 tusuk bakso, 4 atau hingga minimalnya 3 tusuk bakso dengan satu buah tahu ini. Jadi begini teman-teman, tahu bakso yang Najwaris jual ini barangkali berbeda dengan tahu-tahu bakso yang dijual oleh para pedagang bakso lainnya. Dikarenakan para pedagang bakso lainnya itu tahu baksonya segitiga seperti belah ketupat, ya segitiga seperti ini. Nah, dijadikan 2. Sedangkan Najwaris tahu baksonya itu bulat. Jadi semuanya berisi dengan adonan. Itulah terkadang orang bingung bagaimana cara membuat tahu bakso seperti ini. Kalau segitiga itu lebih gampang, dibelah segitiga, dimasukkan lalu dikukus. Jadi untuk lebih menarik para pembeli, kita pertama-tama memotong tahu ini di bagian pinggir, bagian atas pinggir. Kita potong tipis ya teman-teman ya. Kita potong tipis bagian pinggirnya seperti ini. Ini tidak kita pakai, ini kita buang saja. Jadinya nanti seperti ini, ya teman-teman ya. Ya, kita potong dulu tahunya semua, tipis saja sebagai pembuka untuk memasukkan adonan bakso. Potong tipis saja. Adonannya masih seperti biasa, adonan bakso ayam dengan
adukkan 1 kilo ayam bersih tanpa tulang dengan tepung 1,5 kilo. Karena kan Ajo Aris menggiling dengan porsi yang besar, jadi Ajo Aris sekali menggiling bisa 10 kilo ayam dengan tepungnya 15 kilo dan 2 kilo urat sapi. Nanti bumbunya diserahkan kepada tukang giling bakso yang menjadi langganan Ajo Aris selama lebih kurang 4 tahun ini. Baik, sekarang kita langsung saja mengisikan adonan bakso ini ke dalam tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Jadi kita usahakan terbuka ya teman-teman ya. Kita usahakan beli tahu ini yang diameternya lebar seperti ini, diameter sampingnya lebar. Kalau tahunya tipis seperti ini, itu sangat susah untuk diisi dan isinya tidak maksimal. Jadi kita beli tahu yang diameternya lebar, atau biarpun di dalamnya kosong tidak menjadi permasalahan karena tahu ini memang untuk diisi. Jangan beli tahu yang tipis seperti ini. Ya teman-teman ya. Sekarang kita pencet bagian pertengahan di antara tahu ini. Tahu ini kan seperti ini. Kita ginikan agar merenggang. Lalu kita masukkan adonan dengan sendok seperti ini. Lalu kita gencet di sini ya teman-teman, untuk memastikan adonan itu tinggal di dalam tahu yang sudah kita bolong ini. Seperti ini. Kita cukup ambil dengan ujung-ujung sendok saja, karena kan kalau terlalu banyak tentunya tidak termuat. Ini. Kita masukkan dan kita tekan-tekan dengan ujung sendok agar adonannya bisa merata masuk sampai ke dalam. Nah, setelah seperti ini, kita pastikan adonannya tidak terlalu padat ya teman-teman. Nanti kalau terlalu padat, baksonya bisa keras atau bantet, dan ketika kita masak itu tidak maksimal. Jadi kalau di dalamnya masih ada longgar, kenyal-kenyal seperti ini, berarti itu sudah sempurna cara mengisikan adonan bakso ke dalam tahu ini. Baik teman-teman sekalian, beginilah hasil akhir setelah tahu ini kita isi. Dan nanti setelah ini kita langsung masukkan ke pengukusan dengan jumlah tahu 50 hingga 100 tahu. Kita melakukan pengukusan lebih kurang 1 jam. Kalau 50 tahu cukup dengan 45 menit, kita melakukan pengukusan. Kalau tahunya 100 biji, itu kita harus mengukus selama 60 menit atau 1 jam. Baik, sekarang kita masukkan ini ke dalam pengukusan. Baik teman-teman, ini adalah adonannya sudah kita naikkan ke atas kompor. Nanti kita masak lebih kurang 1 jam. Setelah 1 jam nanti kita lihat hasilnya seperti apa teman sekalian. Setelah 1 jam, akhirnya tahu bakso setelah selesai dikukus, dan saatnya sudah bisa untuk kita potong-potong dan kita tusuk dengan tusukan sate. Satu tahu bisa menghasilkan 4. Satu ini kita jual 1.000, 4 lempeng berarti Rp40.000. Pinggiran yang seperti ini
bisa kita jual secara satuan seperti ini. Lalu yang pinggiran lempengan seperti ini kita potong-potong seperti sate. Nanti setelah banyak juga kita tusuk dan kita jual dengan harga Rp1.000 per tusuk. Baik, jadi seperti inilah hasil akhir dari tahu yang setelah kita potong-potong. Seperti ini hasilnya, dan ini siap untuk kita tusuk-tusuk. Setelah kita tusuk dan menjadi seperti ini, Jadi teman-teman, itulah cara pembuatan tahu bakso bakar yang dijual di Bakso Bakar Pangeran. Semoga bisa menjadi ide usaha bagi teman-teman sekalian dan menjadi ide dan bisa berwirausaha berjualan bakso bakar. Jangan lupa tonton terus video Ajo Aris, semoga bisa bermanfaat untuk memulai wirausaha. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus channel YouTube Ajo Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.